Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penerapan turunan 5 fungsi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Zainal Abidin, Nafwa Cinti Clarissa, Elsa Putri Aprilia Fernanda, Pratiska Nur Ramdhani, Rafaela Ardina Agustin, Nadine Retno Ayu Dewanti. Materi yang pertama yaitu biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost MC ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F Q, di mana C adalah biaya total dan Q adalah melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya MC sama dengan C sama dengan DC per DQ. Selanjutnya yaitu contoh soal, bisa dilihat pada gambar tersebut. Biaya total sama dengan C F Q sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat ditambah 4Q tambah 4. Biaya marginal yaitu MC sama dengan C kuadrat sama dengan DC per DQ sama dengan 3Q2 dikurangi 6Q ditambah 4. Pada umumnya, fungsi biaya total yang non-linear berbentuk fungsi kubik, sehingga fungsi biaya marginalnya berbentuk fungsi kuadrat. Dalam hal ini, seperti ditunjukkan oleh kasus tersebut, kurva biaya marginal MC selalu mencapai minimumnya tepat pada saat kurva biaya total C berada pada posisi titik beloknya. Maka, pada soal tersebut dapat kita selesaikan sebagai berikut. C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 4. Maka MC sama dengan C aksen sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4. MC aksen sama dengan C double aksen ditambah 6Q dikurangi 6. Maka MC minimum jika MC aksen sama dengan 0. Berikutnya MC sama dengan MC aksen dikurangi 0 dikurangi 6Q dikurangi 6 dikurangi 0, maka Q-nya adalah 1. Maka jika sudah diketahui Q-nya adalah 1, pada Q sama dengan 1 kita menulisnya sebagai berikut. MC sama dengan 3 dalam kurung 1 dipangkat 2 dikurangi 6 dalam kurung 1 ditambah 4 sama dengan 1. C sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 3 dalam kurung 1 dipangkat 2 sama dengan 4 dalam kurung 1 ditambah 4 sama dengan 6. Untuk materi yang kedua yaitu penerimaan marginal, di mana penerimaan marginal atau marginal revenue adalah penerimaan tambahan yang diperoleh atas bertambahnya satu unit kekuatan yang diproduksi atau yang terjual. Secara matematika, bahwa fungsi penerimaan marginal adalah derivatif pertama dari fungsi penerimaan total. Jika fungsi penerimaan total memenuhi persamaan, R sama dengan F dalam kurung Q, di mana R adalah penerimaan total dan Q adalah simbol jumlah keluaran atau terjual, maka penerimaan marginal dapat dirumuskan sebagai berikut. MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ. Untuk contoh soalnya, kelanjutan dari proses produksi suatu komoditas barang pada sebuah perusahaan tertentu, dari sisi pemasaran diprediksikan bahwa penerimaan total perusahaan memenuhi fungsi permintaan berikut, yaitu P sama dengan 18 min 3Q. Dan gambarkan grafik hubungan antara penerimaan total, penerimaan marginal, dan hitung permintaan total maksimum perusahaan tersebut. Untuk rumus penerimaan total adalah R sama dengan P dikali Q. Dan diketahui P sama dengan 18 min 3Q. Dan jika dimasukkan ke dalam rumus penerimaan total, maka R sama dengan dalam kurung 18 min 3Q tutup kurung Q, maka menjadi 18Q min 3Q kuadrat. Untuk rumus penerimaan marginal ini didapat dari turunan pada soal ini, yaitu 18Q min 3Q kuadrat. Jadi
18 min 6Q. Jadi untuk penerimaan total maksimum, jika R aksen sama dengan 18 min 6Q sama dengan 0 atau pada saat Q sama dengan 3, sehingga penerimaan total maksimum adalah R sama dengan 18Q min 3Q kuadrat sama dengan 18. Dalam kurung 3 didapat dari Q sama dengan 3. Jadi 18 dalam kurung 3 min 3 dalam kurung 3 kuadrat sama dengan 27. Jadi hasil penerimaan total maksimumnya adalah 27. Untuk grafiknya berada pada di sini yang menunjukkan hasil dari permasalahan ini. Selanjutnya, utilitas marginal. Utilitas marginal atau marginal utility adalah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen atas satu unit bertambahnya barang yang dikonsumsi. Secara matematika, bahwa fungsi utilitas marginal adalah derivatif pertama dari fungsi utilitas total. Jika fungsi utilitas total memenuhi persyaratan berikut, U sama dengan FQ, di mana U adalah utilitas total dan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginal dapat dirumuskan sebagai berikut. MU sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ. Contoh soalnya berikut. Di bawah dikatakan bahwa fungsi utilitas total memenuhi persamaan berikut. U sama dengan 800 Q dikurangi 2Q kuadrat. Gambarlah grafik hubungan antara utilitas total dan utilitas marginal. Hitung utilitas total maksimal untuk konsumen terkait. Jawab, utilitas total adalah U sama dengan 800Q min dikurangi 2Q kuadrat. Utilitas marginal adalah MU sama dengan U aksen sama dengan 80 dikurangi 4Q. Utilitas total maksimum jika U aksen sama dengan 80 dikurangi 4Q sama dengan 0, atau pada saat Q sama dengan 20, sehingga utilitas total maksimum adalah U sama dengan 80Q dikurangi 2Q kuadrat sama dengan 80 dikali 20 dikurangi 2 kali 20 kuadrat sama dengan 800. Selanjutnya yaitu pengertian produk marginal. Produk marginal adalah produk tambahan yang dihasilkan ketika satu unit faktor produksi ditambahkan. Secara sistematis, fungsi produk marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi penerimaan total. Apabila fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan FQ, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya yaitu MC sama dengan C aksen sama dengan DR per DQ. Saya akan menjelaskan hubungan antara biaya marginal dengan biaya total rata-rata. Dalam ekonomi mikro terdapat hubungan teoritis atau biaya marginal dan biaya rata-rata. Hubungan ini menunjukkan bahwa ketika biaya rata-rata berada pada titik minimumnya, maka biaya marginal akan sama dengan biaya rata-rata minimum tersebut. Secara grafik, hal ini ditunjukkan dengan perpotongan antara kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata pada posisi minimum kurva biaya rata-rata. Secara matematik, hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Rumus hubungan antara biaya marginal dengan biaya total rata-rata. Pertama, yaitu biaya total kita tulis sebagai C sama dengan fungsi dari I, atau C sama dengan Fx. Dari biaya total ini kita bisa mendapatkan dua rumus penting. Yang pertama adalah biaya marginal atau MC. MC dihitung dengan cara menurunkan biaya total terhadap jumlah produksi. Jadi rumusnya MC sama dengan DC per DI. Yang kedua adalah biaya rata-rata atau AC. Rumusnya AC sama dengan C dibagi I. AC menunjukkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi. Untuk mengetahui kapan AC berada pada titik minimum, kita menurunkan AC terhadap I, lalu kita setarakan dengan 0. Dari tahap-tahap tersebut muncul persamaan I C aksen dikurangi C sama dengan 0. Ketika kita sederhanakan, hasilnya menjadi C aksen sama dengan C per I. C aksen itu adalah MC dan C per I itu adalah AC. Maka kita menyimpulkan
bahwa pada saat AC mencapai titik minimum, nilai MC akan sama dengan AC. MC selalu sama dengan AC pada titik minimum kurva AC. Contoh soalnya adalah pada contoh soal ini kita diberikan fungsi biaya total yaitu C sama dengan I pangkat 3 dikurangi 6I kuadrat plus 15I. Tujuan kita adalah membuktikan bahwa biaya rata-rata mencapai titik minimum ketika biaya marginal sama dengan biaya rata-rata. Langkah pertama, kita hitung biaya marginal atau MC. Karena MC adalah turunan dari biaya total, maka kita turunkan fungsi C terhadap I. Hasilnya MC sama dengan 3I kuadrat dikurangi 12I plus 15. Langkah kedua, kita hitung biaya rata-rata atau AC. Caranya kita bagi biaya total C dengan I. Jadi AC sama dengan I kuadrat dikurangi 6I plus 15. Setelah kita punya rumus AC, kita cari titik minimum AC. Untuk itu kita turunkan AC terhadap I. AC aksen sama dengan 2I min 6. Lalu kita setarakan dengan 0. Karena titik minimum selalu terjadi saat turunan pertama 0, maka 2I min 6 sama dengan 0, I sama dengan 3. Artinya biaya rata-rata berada pada titik terendah ketika produksi sebesar 3 unit. Selanjutnya kita cek apakah MC dan AC benar-benar sama saat I sama dengan C. Kita masukkan I sama dengan C ke rumus MC. MC sama dengan 3 dalam kurung 3 kuadrat dikurangi 12 dalam kurung 3 plus 15 min sama dengan 6. Kemudian kita masukkan I sama dengan 3 ke rumus AC. AC sama dengan 3 kuadrat dikurangi 6 dalam kurung 3 plus 15 sama dengan 6. Ternyata keduanya sama-sama bernilai 6. Ini membuktikan bahwa pada saat AC minimum, nilai MC memang sama dengan AC. Jadi dari contoh soal ini benar-benar membuktikan teori bahwa biaya rata-rata minimum terjadi ketika biaya marginal sama dengan biaya rata-rata. Ini akan menjelaskan mengenai hubungan antara produk marginal dengan produk rata-rata. Seperti halnya hubungan antara biaya marginal dan biaya rata-rata, demikian pula hubungan antara produk marginal akan sama dengan produk rata-rata. Produk marginal akan sama dengan produk rata-rata pada saat produk rata-rata berada pada titik ekstremnya yaitu titik maksimum. Misalkan produk total dinyatakan sebagai P sama dengan Fx, maka produk marginal MP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx. Produk rata-rata AP sama dengan P per x. Untuk mengetahui kapan AP mencapai titik maksimum, kita harus mencari turunan dari AP, yaitu AP aksen. AP aksen sama dengan XP aksen dikurangi PX aksen per X kuadrat sama dengan XP aksen dikurangi P per X kuadrat. PX aksen sama dengan P. Sebab jika P sama dengan P, maka P aksen sama dengan dP per dP sama dengan 1. Untuk AP mencapai maksimum, syaratnya adalah turunan AP sama dengan 0. Jadi AP aksen sama dengan 0, yaitu XP aksen dikurangi P per X kuadrat sama dengan 0. Maka P aksen sama dengan P per X. Mengingat P aksen sama dengan MP dan P per X sama dengan AP. Jelaslah bahwa pada posisi AP maksimum, MP sama dengan AP atau dP per dx sama dengan P per X. Selanjutnya yaitu pengertian produk marginal. Produk marginal adalah produk tambahan yang dihasilkan ketika satu unit faktor produksi ditambahkan. Secara sistematis, fungsi produk marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi penerimaan total. Apabila fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan Fg, di mana R melambangkan penerimaan total dan G adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya yaitu Mj sama dengan C aksen sama dengan Dr per dg. Selanjutnya pengertian produk rata-rata. Produk rata-rata ini adalah jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi. Jadi produksi rata-rata adalah hubungan sistematis yang menggambarkan rata-rata jumlah output atau Q yang dihasilkan oleh setiap perubahan input tenaga kerja yang digunakan. Sehingga rumusnya terdapat seperti ini. AP sama dengan P per X. Selanjutnya yaitu contoh soal hubungan antara produk marginal dengan produk rata-rata. Pada
Pada soal ini kita diberi fungsi permintaan P sama dengan 16 dikurangi 2Q. Dari fungsi permintaan ini kita bisa mencari penerimaan total. Rumus penerimaan total adalah R sama dengan P kali Q, sehingga R dalam kurung 16 min 2Q dikali Q sama dengan 16Q dikurangi 2Q kuadrat. Setelah kita mendapatkan penerimaan total, langkah berikutnya adalah mencari penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah turunan pertama dari penerimaan total, jadi kita turunkan. MR sama dengan R aksen sama dengan 16 dikurangi 4Q. Selanjutnya kita mencari nilai Q ketika penerimaan marginal sama dengan 0. MR sama dengan 0, Q sama dengan 4P sama dengan 16 min 2 dikali 4 sama dengan 8. Setelah mendapatkan Q sama dengan 4, kita substitusikan kembali ke fungsi penerimaan total untuk mengetahui besar penerimaan ketika produksi pada titik tersebut, yaitu R sama dengan 16 dikali 4 dikurangi 2 dikali 4 kuadrat sama dengan 64 dikurangi 32 sama dengan 32. Jadi penerimaan total pada saat penerimaan marginal sama dengan 0 adalah 32. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.